Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma inna gimana coba? Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah ayat 264, karena kemarin kita baru bahas sampai 263. Sudah ketemu jemaah? Mari kita awali dengan tilawah bersama-sama kalau sudah ketemu. Sudah? Al-Baqarah 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali Safwan alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ayat selanjutnya, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a
ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilu fa'atat ukulaha di'afain fa'in lam yusibha wabilu fatal wallahu bima ta'maluna basir. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram juga silakan bisa dibuka Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau ada ayat Al-Qur'an yang kalian dengar awalannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan baik-baik. Karena akan ada perintah yang kita diminta untuk melakukannya, atau ada larangan yang kita diminta untuk menjauhkan diri darinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan tubtilu, kalian batalkan, sadaqatikum, sedekah kalian, bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti sang penerima. Kok sama ya kayak ayat 262? Iya, jamaah tahu nggak? Kalau ada ayat mirip terus kayaknya rasanya itu diulang. Itu sebagian ulama berpendapat itu pengingat agar terus-terusan kita ingat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kan diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu Allah tuh mau ayo kamu ingat ya. Dan sambil kalau ada ayat yang mirip, apalagi kok miripnya sama plek kayak fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu Allah sedang menunjukkan mukjizatnya. Walaupun kamu baca sama 31 kali, diulang begitu banyaknya, tapi kamu gak akan pernah bosan. Itulah mukjizat Al-Quran. Coba jamaah ngomong sama. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Karena ini bukan Al-Quran, kita akan bosan. Karena itu bukan Quran, akan bosan jemaah. Tapi kalau Al-Quran membacanya nggak membuat hati ini bosan, tidak membuat hati ini merasa canggung membacanya, bahkan kalau kita membacanya kita dapat pahala berlimpah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya nanti itu banyak di Al-Quran kita nemuin ayat yang mirip-mirip. Kan ayat 264 mirip sama ayat sebelumnya 262. Alladzi yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutba'una ma anfaqu mannau wala adza. Ini sama, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Yang atasnya atau 262-nya mannau wala adza. Yang 264-nya bil manni wal adza. Jangan kamu sebut-sebut, jangan diungkit-ungkit, nanti melukai yang
menerima. Jadi batalnya sedekah kita di antara sebabnya karena diungkit-ungkit dan menyakiti sang penerima. Biasanya kan pertanyaan muncul, lah kalau yang ngungkit dari sang penerima batal atau enggak? Tidak, tentu saja tidak. Sang penerima mengungkit pemberian dari sang pemberi itu karena rasa syukurnya beliau, karena Allah memberitahu lewat lisannya baginda Rasulullah riwayat Bukhari. Masih ingat enggak jemaah hadisnya? Riwayat Abu Daud, mohon izin, lam yashkurullaha man lam yashkurun nasa. Belum disebut seorang hamba itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi manusia yang diberi mengungkit itu sedikit pun gak membatalkan sang pemberi dari apa yang telah beliau beri. Tapi justru itu cara beliau bersyukur kepada Allah agar ngerti, faham bahwa ini hadiah dari Bapak Fulan atau Mas Fulan atau siapa. Dan agar supaya dia bersyukur kepada Allah, sebab siapa yang tahu berterima kasih sama manusia, dia sejatinya sudah bersyukur kepada Allah. Jadi penyebab tubtilu, batalnya sadaqatikum, sedekah-sedekah yang kita keluarkan karena dua sebab. Pertama karena apa? Mengungkit-ungkit. Yang kedua karena menyakiti si penerima. Lah dulu ingat ya kayak kemarin, intinya begitu. Dulu tuh kamu kalau enggak yang begitu-gitu jemaah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nomor 3, batal sedekah kita itu nomor 3-nya, pembatal sedekah nomor 3 gara-gara ria'an nas, berbuat ria. Pertanyaannya, ria itu apa sih jemaah? Nah, sekarang kita merujuk ke definisi sebagaimana para ulama mendefinisikan ria. Ria itu melakukan amal salih tujuannya agar dapat pujian manusia. Itu ria. Dia beramal salih tujuannya mendapat pujian manusia. Makanya nanti kita ketemu sama ayat yang tadi, ibtigha'a mardatillah. Kita ketemu nanti ibtigha'a mardatillah, fokus kita cari ridhonya Allah. Ayat 265 itu sama miripnya dengan ayat 207 karena di situ ada kalimat ibtigha'a mardatillah. Batal sedekah kita karena diungkit. Batal sedekah kita karena menyakiti yang menerima. Dan batal sedekah kita karena ria. Beramal tujuannya dipuji manusia. Siapa nih yang beliin sejadah? Kenapa Pak? Batuk? Enggak, itu sejadah, itu kualitas premium, saya yang beli loh. Hadirin, mau manusia standing applause atau tidak Allah tahu. Mau manusia terima kasih atau tidak Allah tahu. Mau manusia itu nanti bilang jazakumullah khairan sama kita atau tidak Allah tetap tahu jemaah. Mau jamaah nganternya nanti ketika ramai ataupun sepi Allah tetap tahu. Allah tahu hadirin apa yang Anda keluarkan, apa yang Anda infakkan, apa yang Anda korbankan untuk menolong agama Allah. Allah tahu, semuanya Allah tahu. Gak ada satupun yang lepas dari pandangan Allah. Tulis di kolom komentar sahabat TikTok, YouTube, Instagram, tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Semuanya Allah tahu. Semua hal Allah tahu. Lalu kemudian
Yunfiqu malahu ria'an nas. Pembatal nomor 3 adalah mereka berbuat riya. Dan ciri-ciri riya seperti biasa jamaah mungkin sudah dapat materi ini, tapi kita murojaah ya jamaah. Jadi ciri-ciri riya itu biasanya bersemangat ketika dapat pujian manusia, berkecil hati ketika tidak ada yang memuji. Biasanya gitu. Ciri-ciri riya: semangat ketika dipuji dan tidak bersemangat ketika tidak ada yang memuji. Wah, kalau dipuji jamaah, ya Allah makin semangat. Masya Allah suaranya bagus ya, besok sholat bacanya 5 juz. Karena dipuji gitu. Tapi kalau nggak ada yang muji, udahlah sholat kayak matok-matok ayam itu. Nauzubillah, hati-hati jamaah. Begitu di depan banyak orang, perform maksimal banget. Ya begitu orangnya dikit, halah yang datang dikit lah, cuma 10-20 orang lah. Udahlah ya. Gitu-gitu ya. Ini orang-orang yang model-model gini dekat banget dengan riya. Makanya beramal itu tujuannya ibtigha'a mardatillah, fokus cari ridhonya Allah, bukan cari pujian manusia. Lagi jamaah, pujian manusia itu sebatas apa hadirin? Apakah setelah Anda dipuji oleh manusia perut Anda kenyang? Tidak. Apakah setelah dipuji manusia Anda jadi hamba yang lebih baik? Belum tentu. Yang harus kita perhatikan justru malah keadaan hati kita. Karena kata Nabi SAW, hati manusia itu seperti air yang mendidih, gampang berbolak-balik permukaannya tuh. Hati manusia gitu. Paginya beriman, sorenya bisa kafir. Sorenya beriman, paginya bisa kafir. Ada yang paginya taat banget, sorenya maksiat. Ada yang sorenya taat banget, paginya maksiat. Itu hatinya manusia. Makanya Rasulullah sering-sering berpesan, bergaulah kalian dengan penjual parfum. Di riwayat Bukhari, bergaulah dengan penjual parfum, karena siapa yang bergaul dengan penjual parfum, kalau tidak dia diberi parfumnya, minimal dia akan tercium bau wanginya. Jangan bergaul dengan pandai besi, karena kata Nabi, kalau kalian tidak bolong bajunya karena terkena percikan api, niscaya kalian akan terkena sangitnya, bau yang tidak sedap. Nabi kan lagi memperumpamakan bersahabat sama orang solih dengan orang yang salah. Kan kita nggak boleh milih-milih sahabat loh. Kalimatnya bukan itu kali. Kenal sama siapapun, bersahabat harus milih. Nggak boleh milih-milih sahabat gimana sih? Kalau ada yang mengatakan nggak boleh pilih-pilih sahabat, Rasulullah pilih-pilih kok. Apa buktinya Rasul pilih-pilih sahabat? Rasul kenal Abu Jahal, Rasul kenal Abu Lahab, Rasul kenal Umayyah bin Khalaf, tokoh kufar, kenal. Kenapa Rasul nggak sahabatan sama mereka? Tapi Rasulullah SAW sahabatannya sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi. Coba jemaah, kalimatnya itu yang benar bukan bersahabat tuh jangan pilih-pilih, bukan itu yang benar. Kalimatnya yang benar, silahkan kenal dengan siapapun, tapi untuk bersahabat, untuk berteman dekat, untuk duduk bareng ngobrol harus milih. Kualitas obrolan kita itu tergantung kualitas siapa teman duduknya. Ditulis ya sahabat di kolom komentar. Kualitas obrolan kita tergantung teman duduknya. 4 orang teman duduk kita ini sering membual,
nggak jauh-jauh obrolannya akan dekat sekali dengan bual membual. 4 teman duduk kita ini orang-orang yang baik, maka insya Allah obrolannya pun obrolan yang berkualitas. Selalu begitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nomor 3-nya yang bisa membatalkan sedekah itu riya. Maka mulai sekarang dan seterusnya saat kita beramal, bismillah. Ingat rumus beramal, bil, berikan, ikhlaskan, lupakan. Nomor 4, saya ulangin ya jemaah. Yang pertama yang membatalkan sedekah-sedekah kita. Yang pertama karena diungkit. Yang kedua menyakiti penerima. Yang ketiga riya. Dia beramal tujuannya dapat pujian manusia. Nah sekarang kan karena tadi itu ciri-ciri riya. Sekarang jemaah, ciri-ciri nggak riya itu apa sih? Ada nggak ciri-ciri yang tidak riya? Tentu jawabannya dia tidak pernah berharap pujian manusia. Itu ciri-ciri tidak riya. Ciri yang kedua, dia dicaci tidak akan membuatnya tumbang. Allah pencitraan, sholat, puasa, pencitraan, buat dia caciannya nggak akan membuat dia tumbang. Allah sekarang update status, WA story-nya dakwah, posternya poster dakwah, WA story-nya sekarang video-video pendek dakwah. Dia nggak akan berhenti karena dicaci. Itu ciri nggak riya. Ya udah mas, terserah jenengan mau komentar apa, tapi bismillah saya tetap bakalan upload. Mau anda komen apa, saya tetap bakalan upload. Bismillah, posting. Itu ciri nggak riya insya Allah. Karena caciannya manusia tidak menghentikan amal baiknya, sebab amal baiknya ditujukan hanya untuk Allah, bukan yang lain. Itu ciri nggak riya. Ciri nggak riya yang ketiga, dipuji tidak akan membuatnya tinggi hati. Dia dipuji biasa aja, bahkan dia cenderung mengucap alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi, ya Allah ini karunia darimu ya Allah. Hadza, ini min fadli, atas karunia atau dari karunia Rabbi, Tuhanku Allah. Jadi kalau ada orang yang muji, Masya Allah istiqomah banget ya, sholat malam, tahajud, duha, istiqomah banget ya begini dan begitu. Pujiannya tuh gak akan membuat dia tinggi hati. Tetap jadi hamba yang andap, asor, rendah hati gitu. Itu ciri-ciri tidak riya. Yang terakhir, orang yang tidak riya cenderung lebih kuat konsistensi beramalnya. Ini jadi gini aja mah, kalau beramal gede sesekali, misalkan jugler tablik akbar gitu, dihadiri 5.000 orang gitu, insya Allah sih ada 2 potensi ya jamaah. Ya insya Allah ikhlas semuanya biiznillah. Insya Allah ikhlas semuanya biiznillah. Tapi ciri-ciri tidak riya itu salah satunya tidak hanya besar sekali, tapi konsisten walaupun sedikit atau kecil. Jadi kalau rutin misalnya rutin tiap subuh rutin. Atau misalnya rutin tiap waktu duha, tiap duha rutin. Atau rutin waktu zuhur, rutin aja. Karena kerutinan mengikis riya. Contohnya jemaah, mungkin baru sekali kita ngaji gitu, tiba-tiba di live satu, gimana bajunya, gimana? Baru pertama kali live streaming gitu misalkan ya, gimana nih, pokoknya kayak gitu banget lah. Tapi kalau sudah sekian, kayaknya udah nggak perlu deh.
Nggak perlu lagi terus yang nonton berapa tadi? 2. Wah, cuma 2 yang nonton. Udah nggak ngitung itu gitu jemaah. Kayak mau yang nonton 1, mau yang nonton 0, berarti ya nggak ada masalah. Mau yang nonton 2 nggak ada masalah. Mau yang nonton 3 sama yang nonton 30 nggak akan berbeda. Itu ciri-ciri tuh. Nah, yang mengikis ria itu sebagian ulama berpendapat istiqomah, konsisten. Itu mengikis ria. Orang kan kayak baru tahajud, coba jemaah. Baru tahajud di kantor terus bilang, aduh pegel banget nih. Kenapa bro? Pegel banget. Iya kenapa? Semalam habis tahajud 11 rakaat. Baru pertama kali tahajud. Tapi kalau udah sering tahajud gitu, biasa aja. Kan gitu ya jemaah. Anda, saya, pas kita pertama kali punya barang, entah itu handphone baru, tas baru, motor baru, atau apa deh yang baru yang kita miliki. Kan awal-awalnya itu kan kayak seneng ya, kayak pengen, ini loh aku punya. Tapi setelah sekian lama punya, biasa aja. Nah jamaah, nomor 4-nya, ciri tidak ria itu orang ini gampang konsisten. Dia tuh gampang untuk istiqomah, konsisten. Makanya amal yang dicintai Allah kan Nabi pernah bersabda, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai yang rutin walaupun sedikit. Bukan berarti kita tidak memperbolehkan beramal banyak lagi besar, tidak. Tapi amal sedikit rutinkanlah, amal yang sedikit ajekkanlah, amal yang sedikit dawamkanlah, karena itu yang lebih berpotensi tidak ria. Ciri yang keempat, ciri yang 4, bener ya 4 ya. Batalnya sedekah kita pertama karena diungkit-ungkit, kedua karena menyakiti yang menerima, ketiga karena ria. Keempat, sedekahmu batal atau tidak Allah terima karena la yu'minu billah wal yaumil akhir. Sedekah kita tidak diterima oleh Allah karena tidak beriman. Ya kalau nggak beriman nggak diterima jemaah. Gimana mau diterima? Dia beriman sama Allah aja enggak. Wal yaumil akhir, serta dia tidak mengimani hari kiamat. Padahal hari kiamat adalah pasti datangnya. Famathaluhu kamathali Safwan alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu jadilah dia bersih, tidak bertanah. Maka mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ada batu, di atasnya itu ada tanah jemaah, ya tak? Begitu hujan, batunya bersih, terkena tetesan air hujan, tanahnya hilang. Perumpamaannya, batu itu kita, tanah yang ada di atasnya itu seperti amal sholih yang kita lakukan. Sedekah itu kayak batu diaurin tanah, diaurin tuh di sebar, dituang tanah. Ini batu nih misalkan kita tuangkan tanah, kita beramal soleh, tuang tanah. Kalau dia ria, seperti Allah turunkan hujan, lalu tanah yang ada di atas batu ini terkikis karena terbawa air hujan, sehingga batu ini kosong melompong.
Seperti itulah manusia kalau beramal dengan 5 tadi. Yang pertama diungkit-ungkit, yang kedua menyakiti penerima, yang ketiga riya, yang keempat tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Amalannya kosong, seperti batu ini yang kembali kosong. Kosong amalannya jemaah, gak ada artinya apa-apa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anda kan udah sholat lama ya, kita kan udah sholat lama jemaah, sedekah. Tapi kalau kosong gara-gara riya, ya Allah, eman mana eman jemaah. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Allah tuh gak mau ngasih petunjuk kepada orang-orang yang ingkar. Kita lanjutkan hadirin, yakni ayat 265. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, Al-Baqarah 265 ya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk ibtigha'a mardatillah, fokus mencari ridhonya Allah. Jadi ada orang menginfakkan hartanya untuk riya, untuk sombong, ingkar terhadap Allah dan hari kiamat, lalu diungkit-ungkit menyakiti sang penerima. Tapi di sisi lain ada ahli sedekah, ahli berinfak, yang dia termasuk orang yang ibtigha'a mardatillah. Fokusnya dalam sedekahnya yang ia cari adalah ridhonya Allah, mardatillah. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang yang Allah teguhkan jiwanya. Jamaah, sebentar ya hadirin. Mereka ini adalah orang yang Allah teguhkan jiwanya. Jadi kalau jamaah setelah sedekah, jamaah gak ada yang difokuskan, ditujukan kecuali cuma satu, cari ridhonya Allah. Nanti Allah hujamkan ketenangan dalam jiwa dan Allah teguhkan jiwanya. Habis sedekah tenang banget, ya Allah, subuh ini hamba sudah sedekah ya Allah, alhamdulillah, tenang banget rasanya. Itu insya Allah jadi hamba-hamba ahli sedekah yang Allah katakan di dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 265. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan ada orang-orang yang dia berinfak amwalahum, dari harta yang Allah titipkan kepada mereka, ibtigha'a mardatillah. Tujuan mereka cuma satu, cari ridhonya Allah. Wa tathbitan min anfusihim. Kalau mereka berbuat demikian, artinya mereka berinfak dan tujuannya cuma cari ridhonya Allah, tasbit, Allah akan teguhkan, kokohkan, kuatkan min anfusihim, jiwa mereka, kehidupan mereka, kedudukan mereka, Allah yang mengkokohkan.
Banyak orang mungkin sebulan 2 bulan naik bus, bulan ketiga mulai meredup. Ada orang mungkin 6 bulan sampai setahun bus, tahun kedua mulai gak ada lagi kabarnya. Kemana nih kabarnya orang ini? Jaya, lalu kemudian plus, tak berbekas kejayaannya. Nggak ada sama sekali aset, nggak ada sama sekali yang bisa dijadikan bangunan sebagai amal jariah atau sedekah jariah. Tahu-tahu uangnya seperti dimakan angin. Tahu-tahu uangnya habis aja. Ini uang habisnya kemana dia juga nggak tahu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya orang itu jamaah, kalau dia ibtigha mardatillah, dia yunfiquna amwalahum, dia menginfakkan harta mereka ibtigha mardatillah, fokusnya cari ridhonya Allah, tasbitam min anfusihim, jiwanya Allah yang menenangkan, kedudukannya Allah yang mengkokohkan, segala persoalan hidupnya Allah yang akan menyelesaikan. Allah, ahli sedekah tuh itu jemaah. Tulis ya sahabat, ahli sedekah jiwanya Allah yang menenangkan, kedudukannya Allah yang mengkokohkan, permasalahannya Allah yang menyelesaikan. Diulangin, jiwanya Allah yang menenangkan, kedudukannya Allah yang mengkokohkan, permasalahannya Allah yang menyelesaikan. Ini ayatnya, ini bukan Irfan yang bilang jemaah. Al-Baqarah ayat 265. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, mereka tidak mencari kecuali hanya ridhonya Allah, tasbitam min anfusihim, Allah akan meneguhkan jiwa mereka. Allahu Akbar. Makanya tadi jiwanya Allah yang mententramkan, kedudukannya Allah yang mengkokohkan, permasalahannya Allah yang menyelesaikan. Nah sekarang dibalik, berarti kalau saya gelisah, salah satu obatnya selain berzikir kepada Allah, bersedekahlah. Aduh, hidup saya kok gak tenang ya, banyak duitnya, banyak kendaraannya, banyak jabatannya, banyak Allah limpahkan harta kepada saya, tapi kok hidup saya gak tenang ya, bersedekahlah. Duh, kok kedudukan saya nih kayaknya kurang kokoh ya, bentar hilang, bentar hilang, kok lagi begini diseleding jatuh, kok gak kokoh ya, maka bersedekahlah. Kok roman-romannya permasalahan saya kok gak selesai-selesai, mau diselesaikan masalahnya, gimana caranya? Bersedekahlah. Dha mardakum bis sadaqah. Ada kalimat dha mardakum, sembuhkanlah penyakitmu itu bis sadaqah, dengan bersedekah. Kisah nyata terjadi percis 2 bulan yang lalu. Ustadz, doakan ya agar putri kami yang sudah 8 tahun menikah, kalau tidak keliru 8 tahun menikah ini,
Allah karuniai keturunan. Amin ya rabbal alamin. Setelah beliau menitipkan spill ini semen ya, dititipkan ini dan itu. 2 bulan lalu kami dapat kabar jemaah, atas pertolongan Allah setelah 8 tahun dan beliau ikhtiar menjemput hadirnya keturunan dengan bersedekah, Allah karuniakan jemaah keturunan dengan bersedekah. Allahu Akbar. Setelah 8 tahun menikah. Ini kisah betulan terjadi dari salah seorang jamaah yang membersamai banyak kebaikan. 2 bulan lalu terjadi. Dan jamaah itu terjadi pada rumah tangga saya dan Umi tahun 2015. Kami menikah 2015. Dinar Sofia Haas, buah hati pertama kami, lahir 2017. Kurang lebih kalau 2015 ke 2017 kurang lebih kisaran 2 tahun kami nunggu kehadiran Mbak Dinar Sofia Haas. Waktu itu apa yang kami lakukan? Istighfar banyak-banyak, mohon ampun sama Allah. Yang kedua, hidupkan amalan-amalan sunnah. Yang wajib jelas harus ditunaikan, yang sunnah dihidupkan. Yang ketiga, kami berdua sempat yang namanya mengenolkan saldo. Kecuali waktu itu kalau tidak keliru hanya menyisakan berapa ratus rupiah kalau nggak salah jemaah. Nol, betul-betul. Beberapa ratus rupiah kan nggak bisa ditarik ya jemaah. Beberapa ratus rupiah. Gimana Mi? Bismillah bah. Ya Allah semoga engkau ridho. Klik transfer, nol saldonya. Waktu awal-awal kami menikah, saldo segitu buat kami itu nominal yang gak sedikit. Apalagi waktu itu saya nikah kuliah semester 5. Umi juga masih kuliah. Beliau bayar kuliah, saya juga bayar kuliah. Tapi jamaah, setelah kita memberi yang terbaik untuk Allah, alhamdulillah Allah karuniakan setelah 2 tahunan hadirlah buah hati pertama kami di 2017, Dinar Sofia Haas. Gak lama dari situ hadir yang kedua, Laika Fatimah Haas. Gak lama dari situ hadir yang ketiga, Muhammad Umar Abdurrahman Haas. Itu jemaah. Pantas ya. Allah berfirman, wa tasbitam min anfusihim. Kamu punya masalah. Kamu mau dapat solusinya. Kalau kamu punya masalah dan menghendaki solusi dari permasalahan hidupmu, kalau menurut Al-Baqarah 265, kita harus berbuat apa? Bersedekahlah. Itu saya ngerasain betul jemaah. Kisah nyata saya terjadi di 2015 sampai 2017. Kisah nyata yang baru itu yang kemarin saya ceritakan. Ya Allah Ustadz, alhamdulillah putri saya yang 8 tahun nikah itu Mbak Fulana, alhamdulillah Allah titipkan hamil sekarang sudah 4 bulan atau berapa bulan itu. Ya Allah doain Ustadz semoga lancar, amin ya rabbal alamin. Itu jemaah. Maka kami juga mendoakan teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang udah menikah lama tapi belum dikaruniai putra, kami semua jamaah Masjid Fatimah Garung juga mendoakan semoga jamaah semua segera dikaruniai keturunan. Amin ya rabbal alamin. Benar jamaah. Masya Allah. Benar jamaah. Sedekah itu ternyata tasbitam min anfusihim. Allah kokohkan kedudukanmu, Allah tenang dan tenteramkan jiwa dan hidupmu, dan Allah selesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupanmu. Makanya kadang orang yang udah paham karena pernah ngalamin nunggu 2 tahun hadirnya anak tuh lama. Akhirnya beliau bersedekah dan feedbacknya ternyata Allah kasih hadiah, hadirnya keturunan. Coba jemaah, punya anak tuh berarti
Harganya berapa jemaah? 1 miliar. Oh, 1 triliun. Oh, nggak bisa dinilai dengan harga jemaah. Hadirnya seorang anak dalam rumah tangga itu, ya kan? Makanya setelah dari rumus-rumus perjalanan hidup yang pernah dirasakan, keimanan jawabannya kan. Dia iman sama Allah, begitu dia keluarkan untuk jalan Allah, Allah balas. Oh, berarti ini berinfak tujuannya untuk dapat anak. Nanti dulu jemaah. Tujuan utamanya adalah ibtigha'a mardhatillah. Tapi kan Allah berjanji, kalau kamu berinfak carinya wajahku, tasbitam min anfusihim, jiwamu aku yang menenangkan, hidupmu aku yang membuat tentram, kedudukanmu aku yang mengkokohkan, permasalahanmu aku yang menyelesaikan. Kan Allah janji itu. Dan kita tahu kan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Makanya kan tadi saya bilang, gimana waktu fase-fase mendambakan keturunan bersama Umi kan, kami nanya sama Umi, gimana Umi? Bismillah bah. Ya udah, terus kalimatnya apa? Bismillah ya Allah, semoga engkau ridho. Bismillah. Klek. Makanya jemaah, ayat ini jangan cuma dibaca doang. Dibaca bagus, udah dapat pahala. Iya. Satu ayatnya Allah kasih 10 kali lipat. Tapi ada tapinya, belum selesai nih jemaah. Sebaiknya tidak hanya dibaca doang, tapi dibaca BPHAA. Masih ingat? Quran ini jangan di B doang, dibaca doang, tapi BPHAA. B baca, P pahami, A amalkan. Mohon maaf, BPHAA. B baca, P pahami, H hafalkan, A amalkan, A lagi ajarkan sama yang lain. BPHAA. Coba diulangi jemaah. BPHAA. B baca, P pahami, H hafalkan, A amalkan, A ajarkan sama yang lain. Kalau jamaah mau melihat bagaimana Allah hebat menolong hidup kita, amalkan ayat ini jemaah. Diamalkan. Kemarin saya cerita, Mas Bama misalkan dapat surat dari seseorang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Mas Bama, silahkan datang ke rumah nomor 12A di Garung, masuk, ada lemari di sebelah pintu, laci nomor 3, ada uang 1 miliar buat Mas Bama, diambil saja. Surat ini dibaca terus sama Mas Bama, sehari 3 kali, sehari 5 kali. Tapi Mas Bama nggak masuk ke rumah 12A Desa Garung, sebelah pintu ada lemari, laci nomor 3, itu 1 miliar hadiah buat Mas Bama. Mas Bama baca surat ini jamaah sehari 5 kali, tapi Mas Bama nggak gerak menuju ke tempat yang dimaksud. Kira-kira dapat nggak uang 1 miliarnya? Nggak dapat, cuma dibaca doang. Mas Bama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Mas Bama silakan ke rumah di Garung ya 12A, masuk ke dalam rumah, di sebelah pintu ada lemari, di laci nomor 3 ada uang 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Mas Bama silakan ke rumah Garung 12A, sebelah kanan ada laci nomor 3 ada uang 1 miliar buat Mas Bama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bama, dibaca doang nggak diamalkan, nggak dapet. Tapi kan Quran dibaca juga udah berpahala. Betul, Quran mah dibaca juga udah berpahala. Quran mah dibaca juga udah mendatangkan syafaat.
syafi'an li ashabi. Quran mah spesial, lawong dibaca aja sudah sebegitu spesialnya, apalagi kalau dibaca dan diamalkan. Wow, masya Allah, amazing, unpredictable. Anda nggak akan bisa memprediksi bagaimana Allah kasih hadiah buat Anda. Hakon jemaah, Anda tidak akan bisa memprediksi betapa hebatnya nanti Allah kasih hadiah buat Anda. Ini hadiah buat Anda. Makanya kadang kita patut bertanya-tanya, kenapa ya kok seperti nggak terlihat keajaiban dalam hidup ini? Coba jemaah, barangkali kita tuh jauh dari Al-Quran, nggak pernah mau baca Quran, nggak pernah mau memahami Al-Quran, nggak pernah mau berusaha menghafalkannya. Tidak sedikit pun baca aja enggak, apalagi mengamalkannya, apalagi ngajarin sama orang lain. Pantas ya, kok kayak nggak terlihat adanya keajaiban dalam hidup ini. Karena kita nggak ngamalin jemaah. Boro-boro ngamalin, baca aja enggak. WhatsApp dibaca tiap hari. Wah, scroll. Sejam, bentar, 2 jam, terlalu sebentar untuk kepo di sosial media. Begitu baca Quran, ngantuk jemaah. Alif lam mim. Ini gimana sih? Baca WhatsApp berjam-jam biasa aja, baca Quran ngantuk. Padahal Allah berfirman, wa tathbitam min anfusihim. Allah akan teguhkan jiwamu. Tapi kita nggak ngamalin ya jemaah, makanya nggak kelihatan. Allahu Akbar walillahilham. Dulu Sayyiduna Abdurrahman bin Auf dalam kitab Ashabur Rasul di jilid yang pertama di bab yang ke-9, saya pernah cerita di sini murojaah ya jemaah. Beliau kedatangan 1 peti emas malam-malam, bingung beliau begini, Masya Allah, keuntungan kita nih banyak banget ya. Istrinya bilang, iya ya sayang. Terus kamu kenapa sih kok kayak bingung gitu? Iya, aduh kalau kayak gini mah bagi-bagi aja kali ya. Beliau bilang sama istrinya. Istrinya juga orang yang sefrekuensi jemaah. Istrinya langsung bilang, ayo sayang, malam ini juga yuk 1 keuntungan peti emas kita bagikan. Karyawannya dipanggil-panggil itu jemaah. Karyawan, ini ya, ada kantong-kantong itu diisi beberapa keping dinar. 1 keping dinar tuh kalau hari ini 2023 ya kira-kira 4 jutaan, 4.250.000-an, kira-kira segituan sekeping. Itu 1 kantong tuh bisa 10 keping, 15 keping gitu aja mah. Buah dimasukin, udah. Kata Sayyiduna Abdurrahman ibnu Auf, sahabat triliuner ahli surga ya Rabb. Sahabat Rasulullah triliuner dijamin masuk surga. Nabi yang langsung bersabda, Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Ini Abdurrahman bin Auf sahabat saya, masuk surga dia. Allah. Kata Nabi, dijamin surga, seorang triliuner, punya harta. Malam itu dia bilang, tolong dibantu ya, bagi-bagiin ke penduduk Madinah. Wah, penduduk Madinah malam-malam dapat surprise. Tok tok tok, assalamualaikum, ini ya sekian keping. Wah, besoknya pada bahagia. Jazakumullah khairan, Abdurrahman bin Auf begini. Abdurrahman bin Auf begitu habis, enggak, ya kok habis Ki? Enggak bilang gitu jemaah. Istrinya juga enggak bilang, sayang, aturan buat beli mobil baru nih, buat beli ini. Enggak. Justru beliau malah mengucap alhamdulillah. Tenang, habis hartanya. Besok dagang lagi jemaah. Malamnya sedekah 1 peti, besoknya dapat keuntungan 2 peti emas. Masya Allah. Pernah juga kejadian Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kan beliau triliuner nih jemaah.
Semoga Allah mengkaruniai sahabat yang nonton baik di TikTok, YouTube, Instagram, dan jamaah semua menjadi triliuner yang mulia hatinya untuk berbagi, untuk berderma. Kalau belum angkatan kita, angkatan anak-anak kita atau cucu-cucu kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini jemaah, beliau kan waktu itu mendapati kejadian kurma busuk. Jadi sahabat itu mengalami kerugian karena kurmanya tuh busuk. Abdurrahman bin Auf kan triliuner nih, niatnya tuh nolong, beli kurma busuk, nggak ada niat buat dijual lagi. Lah apa sih jemaah, kurma busuk nggak ada niat buat dijual lagi. Akhirnya, wahai ahlul Madinah, sini kurma yang busuk kan, daripada nggak laku saya beli aja, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dibeli. Beliau tuh nggak ada niat jemaah untuk jualan gitu, enggak. Ya udah, habis dibeli ya udahlah, disimpan, biarlah itu kerugian buat saya, tapi biarlah kaum mukminin, kaum muslimin tuh tetap bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka usahakan berkebun kurma gitu. Semua kurma busuk diborong Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ditaruh di satu gudangnya beliau gitu. Besoknya datang utusan raja dari seberang, negeri seberang. Rajanya itu sakit. Rajanya bertanya sama tabib, katanya obat kesembuhan sakitnya adalah kurma busuk. Rajanya bilang sama ajudannya, tolong dong cari kurma busuk. Wah, gimana kurma busuk? Kan kurma itu membusuknya kan cukup lumayan agak-agak lama ya jemaah ya. Dia kan awet terus agak-agak lama gitu ya. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini niatnya nolong. Jadi beli kaum muslimin ini yang dagangan yang gak laku-laku, kurmanya kan udah lama-lama membusuk tuh, ditaruh di gudang sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, diborong. Raja nyari kurma busuk. Ajudannya mendengar kabar, katanya kurma busuknya semuanya sudah dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Ajudannya bilang, Tuan Raja, gak ada kurma busuk karena semua sudah diborong Abdurrahman bin Auf. Kata raja, beli dari Abdurrahman bin Auf, berapapun nominalnya aku bayar. Ya Rob. Abdurrahman bin Auf niatnya mau nolong. Raja bawa ajudannya, hai Abdurrahman bin Auf, berapa kamu mau jual itu kurma yang busuk? Dikasih harga sama Abdurrahman bin Auf dan dibayar tanpa ditawar jemaah. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf mikir lagi, lah saya kan nolong orang niatnya, beli kurma busuk nih niatnya, ya udahlah biarin aja lah. Malah dapat keuntungan dari hal tersebut. Ya emang jemaah ya, rezeki itu nggak kemana. Ya rezeki memang nggak kemana. Orang mah udah soleh, sahabat Nabi, dijamin surga, pedagang, jujur, triliuner lagi, lengkap hidupnya jemaah. Ya Rabb, Masya Allah. Oh, tentu ya jemaah, mohon izin ini contoh sahabat Nabi yang satu, tapi bukan berarti kita harus berkecil hati kalau kita belum seperti beliau. Kita masih, bagaimanapun kita kan tetap aja jemaah hamba Allah yang maha kaya kan. Allah kita kan maha kaya. Kita hari ini Allah cukupkan, dan jemaah ya, kalau hari ini kita itu dapat rezeki berapapun nominalnya, ingat ya, Allah yang paling tahu berapa yang pantas buat kita. Mungkin ntar kalau kita dikasih 10 juta keblinger kali kita. Allah tahu kita pantasnya, hambaku yang bulan ini sebulan 1 juta ya aku kasih. Itu karena Allah tahu. Ntar dengan 1 juta kita nggak neko-neko, kita nggak macem-macem. Dengan 1 juta sholatnya nyaman, nggak ditinggal. Boleh jadi ntar kalau dikasih 10 juta, maya. Maya itu bahasa Jawa Timur. Kemaki, kemelinti. Wah 10 juta gayanya parlente gitu, kipas-kipas gitu. Jadi ya Allah memang paling tahu jemaah. Apa yang terbaik buat hambanya itu Allah paling tahu. Maka baik sangka sama Allah. Begitu jemaah. Itu sekelumit kisah ya sahabat Nabi. Ada gak sahabat Nabi yang kurang? Yo ada jemaah. Miskin ada. Tapi mohon izin ya, hasil didikan Rasulullah, mohon maaf, orang yang dalam kacamata ekonomi kita miskin,
Hasil didikan Rasulullah itu orang miskin aja jadi superhero loh jemaah. Maksudnya gimana? Waktu Nabi, ayo siapa yang mau ikut andil berjuang di jalan Allah? Wah, sahabat kaya kan berlomba-lomba tuh, bawa sekian miliar. Sahabat yang miskin itu datang bawa segenggam kurma. Ya Rasulullah, saya ikut andil ya. Saya baru bisa segenggam kurma, mohon diterima ya Rasul. Masya Allah jemaah. Mentalnya semua sahabat Nabi itu, walaupun dalam kacamata ini orang miskin, kekurangan, sedikit pun tidak bermental miskin, nggak ada. Sahabat Nabi mentalnya kaya semuanya jemaah. Mentalnya mental dermawan. Walaupun kacamata menurut kita hari ini sahabat ini miskin, sahabat ini kurang, tapi mereka datang bawa segenggam kurma. Ya Rasulullah, saya ikut ya Rasulullah, satu genggam kurma. Allah heroik jemaah. Lihat jemaah, lihat heroiknya, bahkan orang-orang miskin aja ikut nyumbang ya Rob. Kenapa? Mental. Kalau udah mental kaya mah, walaupun dia sedang terbatas hidupnya mah tetap aja kaya. Pengennya mah berbagi, bukan sekedar pengennya ditunggu-tunggu menerima, bukan. Mentalnya. Maka yang harus digarisbawahi, betapa kerennya dan dahsyatnya Rasulullah mendidik kaum muslimin pada hari itu. Sampai yang miskin aja mau berbagi. Ya Allah, coba keren gak jemaah? Rasulullah didiknya kayak apa tuh hadirin? Rasulullah mendidik sampai bahkan orang yang miskin menjadi heroik, ikut dalam andil kebaikan. Ya Allah, tasbitam min anfusihim kama sali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Yang terakhir, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran yang tinggi disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan buah 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyirami, maka hujan gerimis pun mencukupi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Nih, orang yang bersedekah itu seperti tanaman yang terus disirami air, tumbuh merekah. Kalaupun gak ada air jemaah, tetap Allah akan membuatnya tumbuh dengan seizin Allah. Makanya ada kalimat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Nanti bentar lagi kita ketemu tuh Al-Baqarah kok itu. Ini kan 265. Karena kita urut ya jemaah, kita kan inginnya belajarnya Rabbaniin yang urut. Nanti kita ketemu tuh sebentar, besok itu di Al-Baqarah. Ini kan 265, itu yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah, ada di Al-Baqarah ayat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah memusnahkan riba, wa yurbis sadaqah, dan menumbuh suburkan sadaqah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Nanti kita ketemu pelan-pelan biidznillah sama ayat itu. Nah, Al-Baqarah ayat 276. Ini kan 265. 265. Nanti kita ketemu di Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah menumbuh suburkan sedekah. Ini ayatnya. Perumpamaannya seperti kebun disirami, tumbuh subur. Seperti itulah orang yang berinfak, tujuannya ibtigha'a mardhatillah. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat atas apa yang kamu perbuat.
Barakallahu fikum. Sampai sini bahasan kita. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Terima kasih sahabat TikTok, sahabat YouTube dan Instagram sudah berkenan untuk membersamai ngaji di pagi ini. Semoga rezekinya jamaah online maupun offline barokah berlimpah, istiqomah sampai husnul khatimah. Bila mana ada di antara sahabat ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut namanya, sebut asal kotanya dan asal negaranya. Salam takzim keluarga, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin 2 pertanyaan Pak Ustadz berkaitan ayat Al-Baqarah 264 yang artinya, wahai orang beriman, jangan kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Di dalam kehidupan, amalan pertama karena ridho Allah, tetapi iblis atau setan menggoda sangatlah pintar. Sebagai contoh, rumah tangga yang sedang cekcok, sehingga yang dikeluar hanya lisan yang tidak terkontrol. Dana yang diberikan bisa diungkit-ungkit. Misalkan kamu kesini hanya bawa pentung beduk tok. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara agar lisan tetap terkontrol dalam cekcok sehingga sedekah tidak diungkit-ungkit? Itu yang pertama dulu. Bagaimana caranya agar lisan tidak terpancing untuk mengungkit-ungkit, apalagi ketika dalam kondisi cekcok. Oh kamu tuh kesini tuh cuma modal apa gitu, modal dengkul doang. Saya yang bantu, saya yang nolong. Nah caranya yang pertama, hindari perselisihan. Daripada ketemu ribut, ada mending jaga jarak. Daripada ketemu cekcok, mending batasi pertemuan. Itu lebih baik daripada Anda ketemu ribut, akhirnya malah na'udzubillah saling caci maki, saling cela mencela, apalagi sampai baku hantam. Aduh, bahasa Jawanya sing waras ngalah. Yang waras ngalah aja udah jemaah. Gitu Mas Adi. Terus yang kedua, kalaupun sudah dalam kondisi lagi cekcok, ya udah astagfirullah, banyak-banyak istighfar. Pesan Rasulullah SAW gimana, masih ingat nggak? Siapa yang marah, ambil wudhu. Udah wudhu masih marah, yang berdiri duduk. Udah duduk masih marah, baring, suruh tidur. Jadi begitu Mas Hadi, ini terkait tentang kalau sudah terlanjur cekcok, bersabar, banyak-banyak istighfar. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Mas Hadi? Silakan. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, untuk menggapai surga, apakah membutuhkan hati yang bersih dari segala penyakit hati? Itu jazakallah khairan katsira. Untuk mencapai surga, apakah diperlukan hati yang bersih? Jawabannya langsung Allah yang menjawab. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Di ayat 89-nya adalah illa man atallaha biqalbin salim.
orang yang akan masuk surga di antara mereka adalah yang pulang ke pangkuan Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Salim, selamat. Selamat dari apa? Dendam, iri, dengki, dan perkara-perkara yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seperti itu jemaah. Ini termasuk nasihat buat saya yang berbicara. Memang kita harus sampai di titik itu jemaah. Menghindari kedengkian, dendam, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Begitu ya jemaah. Terima kasih Mas Hadi atas pertanyaannya. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa dibacakan atau dijawab. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah mudahkan. Dan bagi sahabat kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Mengingat waktu subuh yang semakin kesini semakin agak-agak siang. Jadi biasanya kita mulai 4:30, ini jam 5 kurang 5 menit. Jadi begitu ya sahabat. Bagi yang mau langsung bekerja juga dipersilakan, gak apa-apa, karena masing-masing kita akan punya hajatnya. Tapi Mas Hadi ditanyain, itu Mas Hadi kok gak nanya tumben gitu. Mas Hadi karena harus berangkat bekerja jam 5:30, sedangkan kita nih agak-agak siang, jadi beliau ikut 15-20 menit, lalu kemudian beliau bersiap-siap. Begitu jemaah. Jangan lupa subrek. Wes. Hadi Winarsa Channel. Waduh, luar biasa ya. Subrek. Begitu dulu jamaah, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa min kulli dhiqin makhraja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan segala urusan-urusan kami, mudahkan segala hajat-hajat kami, selesaikan urusan-urusan kami, kokohkan kedudukan kami ya Allah, tenangkan hidup kami, tenteramkan jiwa kami ya Rabb. Ya Allah karuniai kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu yang salih salihah, putra putri keturunan sampai hari kiamat yang ahli ruku, ahli sujud, ahli tauhid. Mereka senantiasa mau menolong agamamu ya Allah. Ya Allah karuniai kami kelapangan hati, ketentraman jiwa untuk menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu disampaikan. Ya Allah karuniai kami kesempatan untuk bisa ke Baitullah, berhaji maupun berumrah lagi dan lagi ya Allah. Sungguh Engkau zat yang maha memudahkan, yang maha memperjalankan. Perjalankan kami beserta keluarga kami, beserta orang-orang yang kami cintai untuk bisa menuju rumah-Mu ya Allah, beribadah ke tanah suci untuk lagi dan lagi atau yang pertama kalinya. Ya Allah, ada di antara kami hamil, mudahkan persalinannya. Ada di antara kami mendambakan keturunan, berikan keturunan yang soleh-solehah. Ada di antara kami belum menikah, mudahkan segera menikah. Ada di antara kami rumah tangganya berpisah, beri ganti pasangan yang jauh lebih baik. Ya Allah karuniai kami hidup yang istiqamah sampai wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Tap link di bio kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.